Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Aprilia dari kelas 4B Hukum Keluarga Islam dengan NIM 10-12-334. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester kepada Bapak Jalaluddin FA SH MH. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang hukum perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang melarang praktik riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Sistem ini bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menekankan pada nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Hukum perbankan syariah menjadi penting untuk dipelajari agar dapat memberikan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak dalam transaksi keuangan. Selain itu, pemahaman terhadap hukum ini juga membantu mencegah menyalahgunakan konsep syariah dalam praktik perbankan yang dapat merugikan masyarakat. A. Perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Dalam praktiknya, terdapat dua sistem ekonomi yang sering menjadi bahan kajian, yaitu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kedua sistem ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, namun landasan filosofis, prinsip dasar, dan cara pelaksanaannya sangat berbeda. Secara umum, ekonomi konvensional didasarkan pada paham sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan ekonomi. Sistem ini berprioritas pada efisiensi, utilitas maksimum, dan akumulasi kekayaan sebagai indikator kesejahteraan. Prinsip dasarnya adalah kebebasan individu dalam menentukan pilihan ekonomi tanpa batasan moral atau agama selama tidak melanggar hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, dalam ekonomi konvensional, praktik seperti bunga atau riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi dianggap sah selama memenuhi aspek legalitas. Sementara itu, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandasan pada nilai-nilai syariah Islam. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencapai kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi Islam melarang praktik riba, gharar, dan maisir karena dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Sebaliknya, ekonomi Islam mendorong aktivitas ekonomi berbasis pada prinsip bagi hasil jual beli yang transparan dan kegiatan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara keduanya adalah pandangan terhadap kepemilikan harta. Dalam ekonomi konvensional, kepemilikan harta bersifat mutlak dan bebas digunakan oleh individu. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, kepemilikan harta diakui tetapi tetap dalam koridor amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga penggunaannya harus memperhatikan aspek halal dan maslahat umum. Selain itu, dalam sistem ekonomi konvensional, keberhasilan ekonomi seringkali diukur dengan indikator-indikator seperti produk domestik bruto, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, ekonomi Islam melihat keberhasilan ekonomi tidak hanya dari indikator material, tetapi juga
dari keseimbangan intribusi kekayaan, keadilan sosial, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Sistem Islam memandang bahwa kesejahteraan yang hakiki hanya dapat tercapai jika distribusi kekayaan dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Dari segi sistem keuangan, perbedaan antara keduanya juga terlihat jelas. Sistem keuangan konvensional didasarkan pada bunga sebagai alat pengukur keuntungan dan biaya. Sedangkan dalam sistem keuangan Islam, bunga dilarang dan digantikan dengan sistem profit and loss sharing bagi hasil serta akan muamalah yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, meskipun kedua sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, pendekatan yang digunakan sangat berbeda. Ekonomi Islam menekankan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial, sedangkan ekonomi konvensional lebih fokus pada nilai-nilai material dan kebebasan individu. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ini penting bagi masyarakat, khususnya umat Islam, agar dapat memilih sistem ekonomi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut. B. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada prinsip dasar profesionalnya. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga atau riba, sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba, gharar, dan maisir. Berikut adalah beberapa perbedaannya. 1. Prinsip dasar. Bank konvensional berbasis sistem bunga atau riba. Keuntungan diperoleh dari selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito. Bank syariah berbasis prinsip Islam, menghindari riba, gharar, dan maisir. Keuntungan diperoleh melalui bagi hasil, jual beli, sewa, pembiayaan, dan transaksi syariah lainnya. Produk dan layanan. Bank konvensional menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan konvensional seperti deposito berbunga, pinjaman dengan bunga tetap atau berkembang, kartu kredit, dan asuransi konvensional. Bank syariah menawarkan produk dan layanan keuangan berbasis syariah seperti deposito bagi hasil, pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, pembiayaan ijarah, dan asuransi syariah. 3. Mekanisme pembiayaan bank konvensional memberikan pinjaman dengan bunga tetap atau mengambang, risiko sepenuhnya ditanggung oleh peminjam. Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau profit sharing atau jual beli. Bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan. 4. Transaksi. Bank konvensional. Transaksi keuangan didasarkan pada sistem bunga dan nilai nominal uang. Bank syariah. Transaksi keuangan didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Kontak harus jelas dan disepakati bersama. 5. Pengawasan. Bank konvensional diawasi oleh otoritas perbankan konvensional. Bank syariah diawasi oleh otoritas perbankan syariah dan juga Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keuntungan dan risiko. Bank konvensional, keuntungan dan risiko lebih terfokus pada bank. Nasabah menanggung risiko kerugian sepenuhnya dalam pinjaman. Bank syariah, keuntungan dalam risiko dibagi antara bank dan nasabah. Hal ini menciptakan rasa keadilan dan mengurangi risiko bagi nasabah. Baiklah, hanya ini materi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Jalaluddin sebagai dosen mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.